Our hearts beat to the city streets. We began to feel. Hai sobat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kreator Gaut. Tentu masih dalam edukasi seputar kehidupan sob. Ada satu kisah menarik dari seorang penjual ikan. Dikisahkan di satu desa ada seorang penjual ikan. Dia menuliskan sebuah plakat besar di depan kiosnya, bertuliskan, "Di sini jual ikan segar." Karena mengetahui ada plakat bertuliskan "Di sini jual ikan segar", banyak pembeli yang berduyun-duyun datang ke kiosnya untuk membeli ikan dari si penjual ikan ini. Nah, di antara pembeli ini ada satu orang yang protes dengan tulisan yang ada pada plakat di depan kiosnya tersebut. Dia berkata, "Kenapa harus dituliskan di sini jual ikan segar?" Karena kita semua pembeli ini sudah tahu bahwa yang jual ikan segar itu hanya di sini. Karena di samping kanan itu adalah warung makan, di samping kiri itu adalah toko kelontong, dan di depan sana itu adalah toko pakaian, toko baju. Jadi nggak ada tempat lain lagi yang jual ikan. Ngapain juga harus ditulis di sini? Seharusnya nggak usah ditulis di sini. Nah, akhirnya si penjual ikan pun menurut dengan kata orang tadi, si pembeli tadi. Dihilangkannya lah tulisan di sininya. Tinggal di situ tertulis jual ikan segar. Beberapa hari kemudian datanglah pembeli yang suka protes ini. Ngapain juga ada tulisan jualnya? Kita semua tahu kok kalau ikan yang ada di sini itu dijual, tidak dikasihkan secara cuma-cuma. Gak mungkin kami kesini hanya minta ikan ini. Sehingga ngapain juga kamu di situ ditulis dijual ikan segar. Dengan ditulis ikan segar saja, kami tahu kok kalau ikan itu dijual. Seharusnya hilangkan saja itu tulisan dijualnya. Akhirnya menurut lagi lah si penjual ikan ini dengan orang yang protes tadi. Akhirnya hilanglah tulisan dijual. Tinggal apa? Tulisan ikan segar gitu aja. Beberapa hari lagi, ada orang protes lagi. Ini apaan tulisan ikan segar? Kami tahu ikan di sini itu segar-segar. Gak mungkin kamu jual ikan busuk. Jadi ngapain juga itu ditulis segar? Dan kalaupun di sini ada ikan busuk, ngapain juga kami beli? Karena di sini ikannya segar, kami tahu di sini ikannya segar, maka kami beli ikan di sini. Jadi buat apa kami tulis segar di situ? Menurut lagi lah si penjual ikan ini dengan yang protes tadi, dihapuslah huruf tulisan segar itu tadi. Tinggal tersisa di situ tulisan ikan. Karena tulisan ini, si pembeli pun dari hari ke hari makin merosot. Karena tulisannya semakin aneh-aneh saja. Tetapi walaupun merosot si pembelinya, suatu hari pembeli ada lagi yang protes. Ini apa-apaan ditulis ikan? Kami tahu ini yang kamu jual itu ikan, bukan belalang, bukan katak, bukan pula sapi ataupun kerbau. Yang kamu jual itu adalah ikan, jadi ngapain kamu tulis ikan di situ? Nah, walaupun begitu, tetap menurut juga si penjual ikan ini, dihapuslah semua tulisan. Jadi yang ada hanya plakat kosong di depan kiosnya, nggak ada tulisannya sama sekali. Akhirnya, di hari-hari berikutnya, pembeli pun nggak tahu kalau di situ jual ikan. Dan yang beli ikan di situ pun semakin merosot tajam. Karena tidak ada petunjuk yang mengatakan bahwa di situ jual ikan.
Dan pada akhirnya rugilah si penjual ikan ini. Hikmah dari cerita ini apa, sob? Hikmah daripada cerita ini adalah ketika kamu punya sebuah pemikiran, yang mana pemikiran kamu itu kamu rasa berguna untuk kehidupan kamu, dan orang-orang memprotes pemikiran kamu, orang-orang tidak setuju dengan pemikiran kamu, asalkan kamu merasa bahwa pemikiran kamu itu adalah pemikiran yang positif, pemikiran yang bisa membawa kemajuan buat kamu, kamu jangan hiraukan orang-orang yang protes, orang-orang yang ini, orang-orang yang tidak suka dengan pemikiran kamu. Tetap jalankan pemikiran kamu. Kamu akan dinilai sebagai seseorang yang pelin-pelan, seseorang yang tidak punya pendirian, kalau kamu menuruti apa kata orang. Sementara kamu sendiri sudah punya pendirian. Kamu sendiri sudah punya keyakinan bahwa apa yang akan kamu lakukan itu adalah baik. Tetapi terkadang demi untuk menghormati orang, demi untuk menghargai orang, kamu ikut kata orang. Jadi mulai sekarang, sobat, berpikirlah bahwa menghormati orang, menghargai pendapat orang itu bukan begitu caranya. Ketika kamu punya pemikiran, ketika kamu punya ide, ketika kamu punya gagasan untuk maju, dan gagasan kamu, ide kamu, pemikiran kamu itu adalah pemikiran yang positif, tidak merugikan orang lain, dan baik bagi kehidupan kamu ke depannya, tetap teguhlah pada pendirian kamu, jangan hiraukan apa kata orang di sekeliling kamu. Dan saya yakin, naluri kamu kuat, sobat. Kamu bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang negatif, mana yang positif. Jadi ketika kamu punya pemikiran positif, punya ide positif, punya gagasan positif, jangan hiraukan apa kata orang kalau tidak ingin kamu menyesal nantinya karena menuruti kata-kata dari orang, pendapat orang, masukan dari orang yang belum tentu itu berguna buat kamu. Jadi itu saja sekedar motivasi buat kamu dari sebuah kisah yang saya kutip tadi, yaitu kisah penjual ikan ini yang ikut saja apa kata orang. Semoga kamu bisa memetik hikmahnya. Dan demikian saja video ini saya edukasikan buat kamu. Dan video ini juga saya cukup mengakhiri di sini. Kita akan jumpa lagi di lain video dan tentunya di lain tema. Terakhir saya doakan buat kalian semuanya, semoga kalian semuanya mendapatkan cinta yang membahagiakan kehidupan kalian, dan juga kalian diberikan kebahagiaan bagi kehidupan kamu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku.